Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Generasi Baru. Senin edisi Kitab Kejadian bersama dengan saya, Fani Paendong. Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 29. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, dari renungan hari ini kita melihat generasi yang baru lahir dan generasi yang lama pergi. Ini adalah sesuatu yang alami dan pasti
akan terjadi di dalam dunia ini. Berapapun generasi yang baru lahir, seperti anak-anak daripada Yakub, lelaki yang dimilikinya, ini selalu dapat kita lihat ada generasi-generasi yang baru dan baru muncul di dalam keluarga mereka. Menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah yang seharusnya terjadi pada masa hidup generasi yang baru lahir dengan generasi yang sudah lebih dahulu ada? Tadi kita melihat bahwa anak tertua daripada Israel adalah Ruben, dan anak yang paling bungsu lelaki adalah Benyamin. Kalau kita melihat dalam dunia sekuler, hal tersebut bisa menjadi sebuah ajang persaingan antara generasi yang baru lahir dengan generasi yang sudah ada untuk mendapatkan simpati dari sesamanya, bahkan atasan, agar dapat diakui dan dipromosikan. Dari sekian banyak anak yang dimiliki oleh Israel, maksudnya anaknya yang lelaki, tentunya Israel memiliki anak kesayangan. Yang kita tahu bersama, Yusuf adalah anak kesayangan daripada Israel, beserta dengan Benyamin, anak lelaki bungsunya. Lalu bagaimana dengan keluarga Kristen dan dunia pelayanan? Sikap seperti apa yang harus dilakukan agar generasi yang baru lahir dengan generasi yang sudah lebih dahulu ada tidak menjadi sebuah ajang persaingan, tapi bisa memiliki satu sikap keadilan dan kebenaran satu dengan yang lainnya. Sejatinya, semasa proses kehidupan ini, generasi yang baru lahir dengan generasi yang sudah ada dapat berkolaborasi, menabur benih-benih kekekalan dan kebaikan. Inilah seharusnya ada di dalam keluarga-keluarga Kristen, bahkan komunitas-komunitas Kristen dan gereja itu sendiri dalam dunia pelayanan. Kita harus bisa menabur hal-hal yang sifatnya kehidupan kekal, hal-hal yang sifatnya kebaikan, sehingga terjadi satu proses sinergi, dan kita harus bisa menyikapinya dengan kedewasaan rohani, sehingga sebagai sesama tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, kita bisa saling melengkapi. Demikian pun di dalam keluarga Kristen. Berapapun anggota keluarga, berapapun anak yang dimilikinya, maka kita harus bisa menanamkan benih-benih kekekalan. Tuhan Yesus menolong kita hari ini. Haleluya. Amin.